Hai, selamat datang di podcast Suka-Suka. Suka-Suka. Hai, selamat datang di podcast Suka-Suka. Suka-suka mau ngomongin apa? Ting. Ayo. Jadi, gimana sih perasaan kamu? Ini lukat ya, please lukat. Ini aneh banget. Aku tuh pengen kayak podcast yang di YouTube itu loh, Far. Oh ya. Ya. Oke. Jadi gimana sih perasaan kamu setelah ya banyak tugas gitu? Oke kan? Oke. Jadi tuh kamu gimana? Oke kan? Oke sih, capek tapi ada serunya juga. Ya. Ya kalau ada apa-apa please call me ya. Oke. Cerita aja gitu, jangan dipendem sendiri gitu. Iya. Jadi tuh aku sama Farah temen. Jadi tuh kita temen satu kelas, of course. Pertama kali ketemu itu gimana, Far? Itu pastinya pas hari pertama kuliah itu di kelas HEKD. Iya, di bener banget. CB. Bener banget. Terus jadi selesai kelas besar HEKD itu kita tuh diminta untuk duduk per kelas praktikum. Nah kita itu D1 terus ada D2 juga. Jadi pokoknya kayaknya kalau nggak salah kanan D1 kiri D2 kalau nggak salah. Nah di situ aku sama Ica itu di belakang kan tadinya. Terus kita lihat di depan tuh ada kursi 02. Ya udah kita pindah ke depan itu dan disitulah ada 3 orang lainnya yaitu Priscil, Maya dan Elsie gitu. Iya. Awalnya sebenarnya nggak terlalu, aku bukan tipe orang yang merhatiin muka banget. Jadi ya udah kayak gitu aja. Terus cuman dikenalin, oh ini Priscil, ini Maya, ini Elsie. Terus pas pertama kali dengar nama Maya itu langsung familiar karena ada teman aku juga namanya Maya gitu. Jadi oh sama namanya, jadi langsung keinget gitu. Malah yang susah dihafalin tuh namanya si Elsie, susah. Ya itulah. Iya. Terus abis itu emang langsung suruh dibikin kelompok buat praktikum ya nggak sih? Disuruh nyari kelompok yang aku sama Haikal sama Syarum. Terus kamu? Aku sama Adnan sama Rias. Nah, sama iya. Gitu. Tadinya kita berlima emang niat satu kelompok, cuman ternyata harus ada cowoknya. Jadi ya udah ngepisah gitu. Aku, Elsie sama Priscil itu satu kelompok. Terus si Farah sama Ica satu kelompok gitu. Betul. Terus habis itu kita habis pembagian kelompok itu kita langsung ke kelas praktikum bahasa Inggris. Itu di CA. K01 kalau nggak salah. Terus sebelah aku itu si Elsie, terus sebelahnya Elsie itu Priscil, Maya. Terus Gak inget. Sebelah Maya tuh Priscil. Gak inget. Nah yang paling berisik tuh si Elsie. Nah, kita jadi ngomongin Elsie ya. Pokoknya di situ Maya sama Elsie tuh bener-bener banyak ngomong di situ. Yeah. Aku lupa sih ngomongin apa, pokoknya ada aja celutukannya itu aneh banget. Terus yang paling diem tuh si Priscil. Nah, kebetulan Miss Haris ini meniadakan kelas praktikum ya nggak sih? Kelas besar. Iya kelas besar. Karena emang ya awal-awal belum ini banget kan, baru semester 1 dan itu pertemuan pertama juga. Jadi kita gas lah ke kantin yang sebelah selokan. Apa sih namanya? Nggak tahu namanya. Kantin itu loh guys, yang sebelah prolog itu. Iya sebelah prolog. Kalau aku nyebutnya kantin sebelah selokan kan. Nah disitulah kami pertama kali lunch bareng. Kita ngumpul, kita ngobrol-ngobrol. Iya, pertama kali main tuh. Videonya ini nih. Ting. Emang ada? Ada di SG aku. Oke. Terus dari itu ya kita pulang. Terus malamnya Ica bikin grup. Isinya kita berlima gitu. Dan di situ jadinya setiap hari kita ya chatan di situ, terus kayak berangkat jam berapa, ketemuan dulu di DPR atau gimana jemput dong gitu-gitu atau apa gitu. Kamu ingat nggak pertama kali kamu makan apa yang di kantin? Beli tahu apa sih, kayak tahu otak-otak gitu kalau nggak salah. Sama beli es.
Kalau aku makan seblak. Gimana review seblak? Seblaknya tuh jadi aku kan kurang suka sama seblak yang kental gitu ya. Aku sukanya seblak yang berkuah. Jadi itu terlalu kental buat seblak bagi aku. Ya. Di situ kita ngobrol dari mana, asalnya dari mana gitu-gitu. Situasi yang kita bangun buat hubungan antar persona sih ya kayak ya sering-sering komunikasi aja ya. Ya gimana sih? Ya sering-sering ketemu, emang setiap hari ketemu. Terus Ya. sering awal-awal tuh kita sering nugasnya di di kosan Prisil karena di bawahnya tuh ada kafe dan itu tuh murah kalau bagi mahasiswa Ada dikasih diskon 20%. Mantap. Terus kenapa kita yang cewek-cewek sering ke kosan Farah juga karena kantinnya tuh enak Dan dekat dari kampus. dan murah. Dekat dari kampus. Ya deket dari kampus. Itu juga kalau habis makan nih kenyang, ngantuk, tidurlah di kosan Farah. Gitu. Terus juga PW juga kan. Ya, jadi intinya kita sering, ya namanya juga satu kelas, satu kampus. Tuh. Kosannya dekat juga, kadang juga gabut nih ke kosan aku yuk gitu, atau ngapain. Aku tuh suka Farah. Maksudnya bukan suka yang gimana-gimana ya, bukan suka yang ini. Ya, karena dia tuh emang baik banget. Kelihatan kan dari mukanya dia tuh sangat-sangat baik. Terus kayak misal ada sesuatu yang nggak bisa aku lakuin, dia bisa ngajarin gitu. Misal kayak kemarin nih ada satu urusan lah yang harus bikin Google Form. Dan kayak otomatis gitulah sertifikatnya masuk ke email gitulah. Terus aku kan nggak bisa bikin Google Form gitu ya, jadi Farah yang ngebantuin bikin Google Formnya gitu. Terus kayak dia tuh ya baik gitu ya, kalian tau lah sebaik apa Farah ya kan, kalian pasti tahu juga ya. Juga seru juga sih, dia tuh banyak ngajarin yang nggak aku tahu gitu loh. Aku kan banyak sesuatu yang nggak tahu ya, dan dia tuh tahu dan bisa ngajarin aku seperti itu gitu. Mantap, temenan sama Farah mantap. Terus kalau Maya tuh paling yang nggak aneh-aneh, kayak Jadi terharu ya paling apa ya, paling welcome bisa dibilang, paling nggak aneh-aneh sih. Kalau yang lain pasti ada aja keanehannya. Maya tuh ya santai gitu, maksudnya kayak nothing tulus lah, nggak yang gitu-gitu. Enak. Mantap. Terus kalau sama Maya tuh bisa lebih enak cerita apapun. Kalau ke yang lain masih ada apa ya, kayak nggak enaknya Ya, buat sama cerita sih. ini itu. Cuman kalau sama Maya nggak tahu kenapa kayak ya langsung cerita aja. Terus sekarang di chat kita suka saling ngatain. Oh iya Kayak, benar. woi gitu. Wow, woi, woi, udah makan belum gitu, misal. Ya itu Ya, itu lebih nyaman dibandingkan kalau yang lain masih cukup hati-hati sih. cukup hati-hati. Ya sama sih, lebih kayak emang lebih terbuka. Aku juga sama Farah ya, semuanya terbuka. Cuman emang yang kayak lebih ini aja kali ya. Lebih nggak harus mikir dulu. Ya, lebih nggak harus mikir dulu, dan kalau minta saran apapun juga emang aku sama Farah gitu. Tapi semuanya sama yang juga sama Eci, Prisil, Ica. Kita kalau lagi berlima ya emang saling curhat juga. Cuman kan kalau berlima itu nggak mungkin setiap hari kan, maksudnya sering tapi nggak mungkin setiap hari. Jadinya ya gitu. Ya gimana ya? Taulah tuh ya. Nggak sukanya. Nggak sukanya. Nah kadang tuh Farah kayak, kalau Farah kan orang nggak langsung welcome sama orang, ya nggak? Jadi tuh kalau mau ngomong apa misal kayak kamu aja Mai, kamu aja gitu loh. Jadi ya takut ngomong sama masih takut ngomong sama orang. Terus ya gitu. Terus apa ya? Udah sih, yang nggak ada. Jangan gitulah. Kadang tuh dia masih suka gregetan gitu kalau misal aku nggak paham, apalagi kalau sama Ica tuh.
Kalau misal dia ngejelasin sesuatu nggak paham, jadi kayak masih suka gregetan gitu kayak ini tuh gini gitu ya nggak ya kan. Nah masih suka gregetan gitu kalau ngejelasin tapi akunya nggak paham gantian. Kalau Maya tuh momen cukup ngeselin dari Maya adalah kalau kita janjian terus dibilang OTW, dia baru datang tuh kayak 10-15 menit kemudian. Terus kayak, OTW dia tuh kayaknya baru ngunci pintu kamar deh. Tapi emang dari dulu aku gitu, nggak tahu kenapa. Aku tuh udah berusaha secepat mungkin ya, tubuh aku tuh bergerak udah berusaha kayak ini tuh mandi abis mandi pakai baju skincarean, pakai kerudung, dan nggak tahu kenapa tuh kayak bagi yang lain tuh slow mo mungkin ya. Nggak tahu kenapa. Jadi please tutorial guys, cara cepet siap-siap atau cara cepet biar kalau ngetik OTW tuh beneran OTW gitu. Jadi kita tuh biasanya kalau kelas ada kelas BS itu kita janjian di depan gang dekat kosan aku, Gang Malabar situlah. Terus dia bilang OTW nih, ya udah aku keluar kamar, aku kunci, keluar motor segala macam. Dan itu aku masih harus nunggu 10 menit lagi sampai dia datang. Terus kayak, ya Allah lama banget nih orang. Aku kadang kayak kalau dia bilang OTW, aku tunggu kayak berapa menit dulu baru aku jalan. Iya, dan bener banget. Jadi tuh setiap kali aku udah ketemuan sama si Farah tuh kayak mukanya dia udah bad mood dulu kayak kayak motoran nih kayak kayak udah bad mood, kayak kadang tuh merasa nggak enak ya, aduh gimana nih udah ngebuat Farah bad mood. Terus tuh kadang emang aku ngabarin kan OTW pakai sepatu gitu. OTW pakai sepatu, OTW manasin motor gitu. Nah OTW kalau dia misalnya masih manasin motor itu datangnya masih 15 menit lagi. Ada momen nyebelin dari Farah yang membuat kami miskom ya. Itu tuh cukup miskom di situ. Ya, jadi istirahat nungguin matkul selanjutnya kan di Coach Farah. Aku tuh ninggalin laptop di situ karena emang berat kan kalau dibawa ke kampus. Terus tuh baliknya udah janjian nih, Far abis ini aku ngambil laptop di kosan kamu ya. Terus dijawab Farah, iya ambil aja ambil aja gitu. Terus waktu udah beres nih matkulnya, ke kosan Farah lah. Emang nggak bareng kan, kayak nggak tunggu-tungguan. Nggak tunggu-tungguan. Terus aku udah sampai dulu kan, terus nungguin nih kayak buset mana nih Farah, lama banget. Aku chat lah Farah kamu di mana? Ternyata dia di Circle K, nggak bilang dulu sama aku kalau dia tuh mau mampir ke Circle K. Masalahnya ya, aku lupa kalau dia tuh mau ngambil laptop. Aku kayak pikiran aku buat nanti makan malam aku ke Circle K dulu mumpung sejalan. Terus lupa dia mau ambil laptop. Iya, terus tuh dan nyebelinnya lagi, jadi tuh dia parkir di depan ya, depan. Nah belakangnya ada yang ngehalangin motor Farah dan itu motor gede. Jadi motornya tuh bukan satu tapi kayak ada beberapa motor lain di belakang. Ya jadi ini motor Farah, di belakangnya tuh ada motor gede, samping-samping juga ada motor. Samping-samping juga ada motor. Nah dia chat lah ke aku, ini motor aku gimana ya, kejebak di sama mobil, ada mobil. Ada kejebak di belakang motor aku, ada motor gede. Terus aku bilang lah, minta tolong lah sama yang orang ada di situ. Terus dia tuh jawab gini, gimana? Please Mai kesini. Padahal ya aku suruh lah dia minta tolong sama orang yang di situ kan, daripada aku ke situ tambah ribet. Motornya ntar kejebak semua, sama-sama nggak bisa balik. Ya minta tolong Far sama yang ada orang di situ. Terus dia kayak gimana ya minta tolong Farah. Aku bener-bener bikin dialognya loh, kayak permisi Kak, bisa bantuin bikin dialog, bisa bantuin mundurin motor ini nggak, soalnya motor aku tuh kejebak gitu. Aku sampai bikin dialognya guys, ini aku tunjukin ya. Ting. Nah ya singkat cerita apa ya, jadi fun fact itu nggak ada tukang parkir, nggak tahu kenapa. Itu tukang parkir dibutuhkan tapi nggak ada. Terus akhirnya ada kayak abang-abang gitu, dia mau ke Circle K juga tapi dia kesusahan parkir karena nggak ada lahan parkir lagi, soalnya kayak banyak mobil terus banyak motor full gitu. Terus akhirnya aku minta tolong sama dia kayak, Kak bisa bantu keluarin nggak gitu. Ya udah akhirnya keluar deh.
setelah kayaknya 15 menit dari situ. Ya sumpah itu beneran lama banget guys. Nggak yang 5 menit gitu, nggak, kayak belasan menit. Belasan. Bener. Ya itu, jadi tuh Sebenarnya kan juga mau minta tolong ke, aku sempat nanya ke Mbak Sirke kayaknya, kayak Mbak itu motor siapa ya, aku gitu. Terus kata Mbaknya, saya nggak tahu. Ya, ya juga iyalah. sih, dia nggak tahu, bener Ya, iya. juga. Terus mau nanya ke pelanggan yang duduk di depan kayak nggak enak gitu. Tapi aku mikirnya kayak, masa mereka liatin aku berdiri di situ nggak nanya ini apa kenapa gitu, nggak ngerasain ini motor siapa gitu, nggak tahu lah. ya itulah kenapa kamu nanya ke mbak kasir. Siapa tahu mbak kasir nggak mungkin ngitung duit sambil gini ya terus nggak, aku ya, mikirnya mundur siapa gitu. tahu banyak kayak nyamperin customer terus kayak, Mas tau itu motor Mas bukan, aku kan aku berharap kayak gitu. Ya itulah yang membuat miskom ya, dan menyebalkan. Dampaknya ya kita sama-sama bad mood. Dia bad mood nungguin aku bad mood karena motor aku nggak bisa keluar. Ya sama-sama bad mood, dan ya udah bad moodnya cuma sebentar sih gara-gara itu doang. Habis itu pas udah ketemu ya udah Ketawa-ketawa lagi. iya bener, kayak nothing happen gitu. iya ketawa-ketawa. Ya udah abis itu ambil laptop pulang gitu. Jadi komunikasi itu sangat penting ya. Dan jangan sampai lupa pesan dari teman kalian yang akan mengambil barang di kosan kalian. Dan kalau teman kalian pelupa, jangan lupa ingetin dia selalu guys. Jadi itu keseruan antara hubungan antar person aku sama Farah. Jadi seru sih temenan sama Farah. Jadi tuh kita kayak sering nobar gitu lewat Discord. Di Discord, tapi sekarang udah nggak bisa Netflix. Nggak tahu nih Netflix kenapa udah restricted. Cuman yang paling santai emang si Farah. Emang Farah tuh paling santai orangnya. Yang kayak ya udah gitu. Ya udah. Kayak Maya tuh temen yang bener-bener kayak ayo aja gitu. Kayak ya udahlah ayo gitu. Oh Gas, ayolah gitu. Kayak kemarin kita sebenarnya mau bikin ini tuh di Iya. KRB. Iya bener, kayak Cuman kita baru tahu kalau KRB tuh tutup jam 4. dan sorenya tuh hujan, jadi nggak jadi. Padahal aku tuh udah bayangin kayak berpiknik di taman yang indah, bersepeda dengan pohon-pohon yang rindang dan jadi bagus. intronya tuh sambil kita sepedaan kan keren ya. Ya kayak musik-musik Ghibli gitu kan, kayak estetik. Ya rencana Tuhan tidak ada yang tahu, kita hanya menjalani. Akhirnya kita ujung-ujungnya di kosan lagi. kosan lagi kan. Ya semoga aku sama Farah tuh bisa berteman sampai kapanpun, agar aku bisa tiduran di kosnya dan makan murah di kantin Farah. Maksudnya di kantin kosan Farah. Gitu. Ya semoga ya baik-baik aja deh hubungan kita ya Far. Sih. Semoga sampai lulus lah. Ya, Walaupun nanti mungkin beda kelas atau tetap keep in touch. Ya benar. Kita saling membantu satu Bener, sama lain. Benar. Semoga aku, Farah dan Eci, Prisil sama Ica juga tetap main. Dan yang lainnya juga tetap bisa main-main bareng, kemana bareng gitu. Sampai jumpa di podcast suka-suka mau ngomongin apa? Ting. Bye.